Pagi Bu Anita. Pagi Ibu Desi. Apa kabarnya hari ini? Baik, biar sehat selalu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Anita yang telah meluangkan waktunya untuk mau saya wawancara. Sebelumnya saya ingin memberitahu kami ada tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi tugas kami ini adalah untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah atau pimpinan tentang bagaimana pimpinan tersebut mengambil sikap untuk dilema etika atau rujukan moral. Bolehkah kita mulai Bu Anita? Oke, boleh silakan. Oke. Baik Bu Anita, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bu Anita, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Nah, kalau untuk kasus ada beberapa yang sudah saya alamin. Untuk bujukan moral itu sudah saya alamin pertama sekali pada saat apakah ini saya mengatakan kasusnya seperti apa? Boleh Bu. Nah, pada saat bujukan moral ini yang saya lakukan pada saat guru-guru saya mengikuti tes P3K. Karena sebenarnya itu kan sebenarnya tidak boleh ya, kalau bujukan moral itu kan benar dan salah. Iya. Karena secara aturan sebenarnya kan tidak boleh di sekolah kami mengikuti P3K karena sekolah saya kan adalah sekolah swasta. Iya. Nah, tapi karena ada timbul rasa kasihan kepada guru, akhirnya saya langgar aturan tersebut. Saya memperbolehkan guru tersebut untuk mengikuti P3K. Itu saya alami. Kemudian setelah itu saya mengalami dilema etika. Nah, dilema etika yang saya alami adalah pada saat saya lulus P3K. Ya kan, dilema etika itu kan perbuatan yang kita lakukan benar. Berkasus benar. Iya, berkasus benar. Nah, salah satu sisi P3 ini sesuatu yang memang saya impikan, saya cita-citakan. Satu sisi saya diminta oleh yayasan untuk tetap bertahan di sekolah ini. Nah, di situ saya memang sesuatu yang membuat saya ini mana nih yang harus saya ambil. Karena dua-duanya itu sama-sama yang memang bagus dan memang benar-benar sesuai dengan panggilan jiwa saya adalah sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang guru. Tapi jalan satu-satunya pada saat itu saya cuma minta saya lakukan doa. Nah, pada saat berdoa tiba-tiba saya merasa bahwa nih keputusan yang saya ambil ini lebih kepada keputusan orang banyak. Saya lebih memikirkan ke sekolah, saya lebih memikirkan ke siswa, ke guru. Akhirnya saya mengambil tetap bertahan di sekolah saya. Dan itu saya alami dan memang real kenyataan saya lakukan. Kompleks banget ya Bu ya. Berarti memang sudah ada identifikasi dari Ibu tentang dilema etika dan bujukan moral yang memang nyata Ibu alami. Baik Bu, yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu dapat mengambil keputusan dari kasus-kasus yang benar sama benar atau dari kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau satu keputusan itu, apalagi kita kan seorang pemimpin, kalau mengambil keputusan itu pasti ada negatif dan positifnya. Tetapi kalau saya melihat pada saat saya mengambil keputusan ini lebih besar ke positifnya, saya akan ambil keputusan tersebut. Karena untuk dua-duanya seimbang itu memang susah ya. Tetap ada yang pro kontra pasti ada. Jadi ya keputusan ini lebih besar, saya lihat lebih baik, ya saya akan ambil keputusan tersebut, akan saya jalankan. Gitu. Berarti memang ketika mengambil keputusan yang benar sama benar, Ibu akan melihat dampak yang mana yang paling yang lebih baik, positifnya. Baiklah Ibu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Karena saya merasa bahwa di dalam suatu sekolah ini, saya merasa guru-guru saya itu adalah satu tim. Nah, apapun keputusan yang saya ambil, biasanya saya suka berdiskusi dulu. Sekecil apapun, tetap kami mengadakan saya evaluasi, diskusi. Ini ada sesuatu. Nah, saya tetap minta pendapat mereka. Gimana? Kenapa saya mesti membawa suatu keputusan dengan guru? Karena yang melakukan pekerjaan itu adalah mereka, gitu. Jadi saya mau mereka juga apapun yang terjadi nanti kita sama-sama ya bertanggung jawab. Berhasil kita sama-sama, kalau ada satu keputusan yang kita ambil itu ada suatu kesalahan, ya sama-sama nih kita perbaiki seperti apa.
Jadi saya ingin memberikan rasa tanggung jawab kepada mereka setiap apapun yang akan kita lakukan, mengikut sertakan mereka. Berarti langkah yang paling utama Ibu ambil adalah komunikasi ya Bu? Komunikasinya, Ya, semuanya dikomunikasikan. dikomunikasikan sekecil apapun. Oke, siap Ibu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika yang terjadi di sekolah Ibu? Kalau setiap mengambil keputusan itu biasanya sih karena kita ini kan adanya struktur organisasi, ada yayasan, ada Kepsek, di bawah yayasan itu ada BPH, ada Kepsek, dan di bawahnya dia ada guru ya. Jadi setiap saya mengambil keputusan itu, misalnya kalau yang berhubungan nih dengan guru, kita komunikasikan dengan orang tua juga, tetapi tetap saya melaporkan juga ke yayasan. Paling tertinggi. Iya, paling tertinggi. Karena segala sesuatu itu keputusan kalau bertujuan nih untuk program sekolah atau ada pun kejadian yang berkaitan dengan guru atau siswa, ini yayasan harus tahu. Jadi keputusan mutlak setelah kami dapat tetap saya sampaikan. Baru mereka nanti yang mengambil, bisa mereka rapat juga kan, baru nanti keputusan itu turun dari mereka ke saya, lalu saya sampaikan kepada guru. Jadi tetap apapun saya juga tidak berani terlalu mengambil resiko karena di atas saya masih ada BPH yang mengepalai saya itu di sekolah tersebut. Nanti posisi Ibu di sini sebagai jembatan antara atasan yang tertinggi dengan guru-guru Ibu ya. Sifat Ibu berarti harus selalu saling berkomunikasi dengan segala pihak. Selanjutnya Bu, hal apa saja kira-kira yang menjadi tantangan selama ini yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan dilematika yang ada di sekolah Ibu? Nah, setiap tantangan yang saya hadapi adalah jika nih kita ada program yang akan disampaikan kepada saya untuk sekolah, kemudian kita sampaikan kepada guru, itu nggak segampang apa yang kita sampaikan. Pasti banyak nih yang bertolak belakang. Loh, kenapa begini? Dulu nggak begini. Kenapa begini? Kenapa begini? Nah, kalau bagi saya, apapun yang tantangan bagi mereka, bagi saya adalah SOP. Nah, saya dapat SOP dari suatu pekerjaan. Nah, ini kita jalankan. Dalam suatu pekerjaan, tantangan itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan guru. Tidak semua guru mendukung kita. Pasti ada nih, ya toksi, yang pro kontra bagi kita tuh pasti ada. Bagaimana saya menghadapi dilematika seperti ini ya? Yang saya lakukan adalah, bagi saya, kamu sama saya punya hal pribadi, kamu nggak suka atau bagaimana, itu pribadi kita. Tapi saya ambil profesional kerja, saya lihat lagi gimana pekerjaan kamu, gimana disiplinnya, bagaimana dengan siswa, bagaimana dengan murid, bagaimana dengan pembelajar. Kalau berjalan bagus, ya kerikil-kerikil yang tadi saya nggak masukkan kepada sesuatu. Yang penting bagi saya, nih SOP kita, yuk kita laksanakan. Kita jalan sama-sama, kita bergandengan tangan. Kalau ada kendala, nih kendalanya apa, saya bisa suka panggil secara pribadi dan kita selalu melakukan coaching. Jadi kalau di sekolah saya itu coaching itu udah biasa. Nih misalnya Ibu ada kendala dilihat oleh teman Ibu, Bu kayaknya gini-gini, coaching aja Bu, aman, nanti saya coaching. Jadi coaching itu memang bagi saya sangat bermanfaat sekali. Bagaimana kita tidak menyalahkan guru, tapi bagaimana kita membuka potensi dari guru tersebut. Sebetulnya mereka punya potensi, hanya mereka tidak menyadarinya. Nah, itu yang saya lakukan di sekolah saya. Tidak dalam mengambil keputusan, berarti Ibu tidak melibatkan urusan pribadi, emosi gitu, tetap profesional dan kemampuan coaching tadi semakin terasah ya Bu. Benar sekali itu ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu mengambil keputusan? Kalau di sekolah saya itu, saya punya pembantu saya yang membantu saya dalam pekerjaan saya, yaitu ada 5 pembantu saya, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, sapras, kemudian keguruan, dan satu lagi kesiswaan, kurikulum, keguruan, sapras. Nah, ada 4 orang dan 1 bagian humas. Ini yang membantu saya pekerjaan. Mempermudah saya adalah bagi saya sudah punya nih guru-guru yang membantu saya. Jadi saya lebih berhubungan kepada yang membantu saya. Misalnya nih bagian keguruan, saya menyerahkan nih bagian keguruan yang mengatur keguruan. Saya serahkan semuanya. Kecuali jika guru keguruan tersebut punya kendala, baru ke saya. Jadi saya tidak mau nih masalah guru saya duluan.
saya langsung turun tangan. Saya kan punya keguruan, jadi saya mau prosedur. Jadi saya selalu tanya, ada kendala nggak ibu? Nah, kalau si guru keguruan tersebut misalnya udah berapa kali nih guru nih gak ada perubahan, aduh bu, sepertinya ada, saya nggak bisa nih ngatasi, ibu aja. Nah, jadi kalau dia sudah menyerahkan, baru saya ambil alih. Oke, begitu, nanti saya panggil. Tapi selagi guru tersebut masih bisa, tidak ada menyampaikan segala sesuatu kepada saya, ya saya anggap aman. Ya, karena saya juga memberikan mereka tanggung jawab, tidak mau maksudnya kita kasih tapi semuanya kita juga yang ngatur. Nah, enggak. Lakukanlah pekerjaanmu. Iya. Ada kendala, yuk kita sama-sama. Jadi kaur-kaur saya inilah yang membantu saya bagian kesiswaan, anak yang bermasalah, nah ke dia. Jadi setiap satu semester ini mereka ada laporan. Dari 4 yang membantu saya buat laporan. Jika ada nanti ada kerusakan atau apa untuk sekolah itu saya panggil. Nah, kalau untuk masalah pembelajaran itu bagian kurikulum. Nah, jadi di situ saya merasa terbantunya terhadap mereka. Berarti ibu memberikan tanggung jawab penuh kepada yang telah ditunjuk, dan itu sangat membantu ibu dalam menjalankan tugas ibu sebagai manajerial ibu. Ya? Iya. Selanjutnya Bu, apakah ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam mengelola kasus yang terjadi di sekolah ibu gitu? Oke, jadi di sekolah saya ini Bu, kita ini pertemuan guru itu hampir setiap hari. Sebelum memulai suatu pembelajaran di pagi hari, kami melakukan briefing. Briefing itu dalam waktu paling lama 15 menit saja, nama briefing. Nah, di situ biasanya pembicaraan yang saya lakukan adalah nih, misalnya ada guru yang tidak hadir, oke ini gimana, siapa yang menggantikan, kemudian kegiatan apa saja pagi hari ini, nah itu yang saya kerjakan. Kemudian setelah itu pulang sekolah kan kita jam 2 udah selesai pembelajaran, kita punya waktu 30 menit untuk mengevaluasi, namanya evaluasi apa nih kejadian di kelas, tentang murid atau tentang siswa atau tentang rekan kerja atau tentang pembelajaran. Nah, silakan kita berdiskusi di situ. Biasanya kita cuma waktu 15 menit yang memang kasusnya urgent. Jadi biasanya jika ada kejadian saya dapatkan pada saat itu, kalau bisa kita selesaikan ya kita selesaikan. Kalau membutuhkan memang jawaban yang memang harus juga diketahui oleh yayasan, nah kami akan lapor ke yayasan. Jadi setiap ada suatu kejadian itu, kita kita langsung bahas di situ. Ya, solusinya bagaimana? Kalau bisa diselesaikan hari itu juga kita laksanakan. Kalau kita butuh pendapat dari yayasan, kita bisa tanggulangi dulu nanti keputusan yayasan. Siap, menarik sekali ya Bu ya. Tentang berarti Ibu sudah sangat tertata dan terstruktur sekali semuanya menurut saya Bu. Iya. Kemudian Bu, ini yang terakhir dari saya, ini saya tanyakan kepada Ibu sebagai seorang pemimpin. Dari semua telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dalam setiap mengambil keputusan yang ada di sekolah Ibu? Selama saya menjadi pemimpin, memang cara mengambil keputusan ini memang paling sulit. Karena keputusan yang setiap saya ambil ini harus kita perhatikan dampaknya. Dampak murid gimana, dampak ke guru gimana, dampak ke orang tua, dampak ke yayasan, dampak ke sekolah, itu terus kita perhatikan sekali. Karena keputusan ini memang sesuatu yang membuat kedepannya itu seperti apa gitu. Keputusan itu memang selalu saya pikir tidak bisa saya anggap bahwa keputusan ini yang terbaik, itu nggak bisa. Tergantung lagi dari kacamata setiap orang cara memandang keputusan yang saya ambil. Tetapi setiap keputusan yang kalau memang apa yang saya ambil pertama tadi, tetap saya selalu mendiskusikan. Pertama sekali sama guru, kemudian tetap akan saya bawa ke yayasan. Intinya apa saya lakukan ini? Karena ini pekerjaan kita bukan saya pribadi loh, kita tim. Saya selalu mengatakan bahwa tim. Bagusnya guru itu bagus saya, jeleknya guru jeleknya saya. Jadi saya selalu cerminan apapun yang ada di sekolah saya itu cerminannya saya. Nah, jadi apapun keputusan tetap itu kita ambil secara kekeluargaan, secara komunikasi dengan guru dan dengan yayasan. Itu tetap saya bawa mereka. Karena kita adalah satu tim di dalam suatu sekolah. Itu yang selalu saya. Berarti Ibu mengambil pelajaran dari berarti Ibu punya seperti kayak filosofi ya Bu ya.
sekolah itu adalah cerminan diri saya. Siap. Jadi baik buruknya yang terjadi di sekolah itu adalah berarti baik buruknya ke pembina saya. Iya. Makanya ibu mengambil pelajaran dari setiap keputusan itu. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama komunikasi ya bu ya. Itu paling penting. Dan ibu melibatkan semua yang telah diberi tanggung jawab. Iya. Jadi mereka juga merasa mempunyai andil di dalam Benar menjaga nama baik sekali. sekolah. Iya. Oke, Mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab dengan apa. menarik sekali Bu Anita. Aduh, terima saya- kasih Ibu. Saya sangat apa ya Bu Anita ya kan, karena saya baru jadi juga belajar dari apa yang Ibu sampaikan Saya kan, baru 2 tahun. sehingga wawasan kita pun, kami Bu Anita sebagai, kalau kami kan calon guru penggerak, tentu jadi pemimpin pembelajaran ini jadi terbuka pemikirannya, terbuka pola pikirnya, jadi mau menerima masukan kayak gitu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Anita atas waktunya, telah meluangkan waktu mau saya wawancarai untuk tugas kami ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri Bu Anita. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Saya juga merasa bahagia bisa membantu Ibu dalam pembelajaran guru penggerak mengenai pengambilan keputusan, dilema etika dan wajib kemoral. Semoga Ibu sukses ke depannya Ya. menjadi guru penggerak dan menjadi seorang kepala sekolah